Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Dwi Andela, mahasiswi dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi. Yang pertama, sistem. Sistem menurut Chester E. Bernard adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang kedua, ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti keluarga, rumah tangga, atau peraturan-aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Lalu, sistem ekonomi. Menurut Dumairi 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berpijak sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Pengertian sistem ekonomi ialah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi yang dianut setiap bangsa bersifat khas. Untuk membedakannya, bisa dilihat dari sudut pandangnya. Yang pertama yaitu sistem pemilik sumber daya atau faktor produksi. Yang kedua, kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antar satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Lalu, aspek sistem ekonomi Indonesia. Dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang jasa. Yang kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi, perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang, antara lain, yang pertama, sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. Yang kedua, ekonomi kerakyatan yang menghindari A. Sistem free-like liberalisme adalah menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat. B. Sistem elitisme adalah mematikan potensi unit-unit ekonomi sektor di luar sektor negara. C. Monopoli adalah merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Ketiga, struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. Keempat, pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Yang kelima, pemerataan pembangunan. Keenam, kemampuan bersaing. Lalu, landasan sistem ekonomi Indonesia. Keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, membuat peraturan-peraturan dan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi yang dilakukan berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, menjalankan berbagai kebijakan ekonomi antara lain kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga, secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sosial. Secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945.
Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, berlakunya kebersamaan asas kekeluargaan, sosionasionalisme, dan sosio-demokrasi dalam ekonomi. Yang keempat, kerakyatan, mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Lalu yang terakhir, keadilan sosial. Keadilan sosial yaitu persamaan atau emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang atau seseorang. Lalu unsur-unsur kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan harga dan upah. Kebijakan harga dan upah meliputi melindungi konsumen, ditetapkan harga maksimum, melindungi produsen, ditetapkan harga minimum atau harga eceran tertinggi, melindungi pekerja, ditetapkannya upah minimum atau UMR. Lalu yang kedua, kebijakan produksi. Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung mempengaruhi produksi. Yang ketiga, kebijakan perdagangan, atau yang dikenal dengan kebijakan proteksi, yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingan dengan industri di luar negeri. Yang keempat, kebijakan sosial, yaitu bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antar golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. Yang kelima, kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Yang keenam, kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. Yang ketujuh, kebijakan keuangan negara dan fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Fiskal berarti berkaitan dengan pajak. Yang kedelapan, kebijakan industrialisasi. Tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Lalu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, suatu proses yaitu perubahan terus-menerus. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Lalu, globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi, dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, globalisasi produksi, yaitu di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea cukai masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. Lalu yang kedua, globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi, baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol, yang telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT atau Build Operate Transfer bersama mitra usaha dari mancanegara. Lalu, globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja
yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Lalu, globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lainnya. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju, telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh, KFC, celana jeans Levi's, atau hamburger melanda pasar di mana-mana. Akibatnya, selera masyarakat dunia, baik yang berdomisili di kota ataupun di desa, menuju pada selera global. Lalu yang terakhir, globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif, serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan adil. Lalu dampak globalisasi ekonomi. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya dari aspek kreativitas dan daya saing. Dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas dan peningkatan kualitas. Dari aspek permodalan, dari sisi ketersediaan dana akan semakin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Investasi secara langsung seperti pembangunan pabrik akan turut membuka lowongan kerja. Dari sisi semakin mudahnya diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. Dari aspek meningkatnya kegiatan pariwisata, sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia. Lalu dampak negatifnya. Kondisi di mana kapasitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian di negeri ini. Lalu, membanjirnya produk-produk negeri asing seperti produk Cina yang akhirnya mematikan produksi dalam negeri. Warga negara Indonesia hanya akan menjadi tenaga kasar bergaji murah, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill akan dikuasai ekspatriat asing. Beberapa alternatif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Yang pertama, perlunya pemerintahan yang pro ke rakyat. Yang kedua, pentingnya kebijakan protektif bagi industri dalam negeri, harus mengembangkan lokal ekonomi. Yang ketiga, perubahan alokasi anggaran ke sektor rakyat, pasar domestik, dan fasilitas publik. Yang keempat, perluasan pengembangan usaha bersama. Yang kelima, membuat pasar kebutuhan dan permintaan nasional. Yang terakhir, penguasaan industri, pengelolaan barang mentah hasil sumber daya alam Indonesia. Lalu ekonomi kreatif. Sejarah ekonomi kreatif. Seni dan budaya manusia telah tumbuh sejak awal peradaban dan berkembangan pesat dalam peran pentingnya di berbagai tonggak peradaban manusia di masa lalu. Namun pembabakan ekonomi kreatif diluas dari zaman modern, yaitu pada era pencerahan, sebagai asal mula pemikiran dunia modern. Contoh-contoh dari ekonomi kreatif yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan tangan, desain, fashion, video film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan perangkat lunak, televisi dan radio, dan yang terakhir riset dan pengembangan. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.